Perusahaan tambang batubara sedang tidak baik-baik saja. Itu isu yang berkembang sekarang, bahwa RKAB yang diajukan oleh perusahaan batubara di Indonesia tidak di-ACC oleh pemerintah 100%. Contohnya nih, tahun lalu satu buah perusahaan mungkin mengajukan 10 juta OB atau sekitar 1 juta ton batubara untuk tahun 2026. Ternyata yang di ACC pemerintah cuma 50%-nya, 500 ribu ton batu bara di tahun 2026. Jadi dampaknya apa? Ketika itu memang terjadi, otomatis akan ada pengurangan produksi, akan ada pengurangan karyawan, karena biasanya sebuah perusahaan itu pasti sudah menyediakan alatnya, orangnya, manpowernya, untuk persiapan di tahun 2026. Jadi ketika rencana tahun 2026 di ACC pemerintah tidak sesuai, otomatis karyawan yang bekerja di situ itu sudah dalam jumlah untuk mencapai target yang seharusnya diajukan di 2025 untuk tahun 2026. Tapi ketika meleset, ya otomatis pengurangan karyawan akan terjadi. Yang kontrak akan diselesaikan kontraknya, yang karyawan tetap biasanya akan dirumahkan. Dalam kondisi seperti ini, saya tidak menyalahkan pemerintah ataupun menyalahkan perusahaan tempat saya bekerja. Karena apa? Sudah menjadi prinsip saya bahwa ada 3 resiko menjadi seorang karyawan yang harus kita terima. Satu, perusahaan pilot, perusahaan bangkrut, atau penurunan produksi. Yang kedua, ketika kita sakit, kita tidak bisa melakukan pekerjaan kita seperti biasanya, sehingga kita dikeluarkan dari pekerjaan. Atau yang ketiga, kita melakukan sebuah kesalahan sehingga kita tidak lagi bekerja di tempat tersebut. Ini 3 resiko ini harus kita siapkan ketika kita penandatanganan kerja, kontrak, atau tetap pada waktu awal bekerja. Itu harus disiapkan, karena 3 resiko itu pasti kemungkinan terjadi di setiap karyawan. Dan memang sekarang lagi terjadi benar-benar ya, perusahaan tambang itu lagi gonjang-ganjing kalau ada isu RKAB nggak di-ACC 100% oleh pemerintah. Ya, saya belum tahu detail alasannya apa, entah terkait karena untuk kelestarian alam atau menjaga stabilitas harga batu bara di Indonesia, di dunia, saya nggak tahu. Tapi isu yang berkembang bahwa rencana pengajuan produksi untuk tambang batu bara itu tidak di-ACC 100% oleh pemerintah. Jadi dampaknya seperti itu. Tapi sebagai seorang karyawan, ya memang kita ada rasa sedikit ketar-ketir, ya, ada rasa sedikit mikir bahwa gimana nanti ke depannya, apakah saya masih dipakai lagi bekerja kalau nanti saya dirumahkan. Tapi di sisi lain, ya itu harus kita terima. Itu resiko yang pasti akan terjadi di setiap karyawan. Kesalahan saya dulu hanya tidak mempersiapkan hal ini terjadi. Awal-awal bekerja, saya masih memikirkan menikmati hasil kerja saya tanpa memikirkan investasi masa depan. Jadi pesan buat teman-teman di luar sana, khususnya masih muda-muda nih, yang masih baru-baru bekerja, persiapkan 3 resiko ini dengan apa? Dengan nabung, siapkan dana darurat, dan investasi. Jangan seperti saya yang sudah lama bekerja tapi belum menyiapkan hal itu. Jadi ketika seperti ini terjadi, wanti-wanti ya, mikir-mikir ya, karena udah punya keluarga, sudah punya anak sekolah yang biayanya sekarang nggak murah juga, kehidupan, dan lain-lain. Itulah yang lagi rame di dunia pertambangan, dunia karyawan pertambangan. Ya, apapun hasilnya nanti, kita harus ikhlas, harus terima. Ini sebuah takdir yang sudah Allah tetapkan ke kita. Insya Allah pasti ada hikmahnya. Insya Allah pasti ada yang terbaiknya gimana. Jadi, nggak usah menghujat pemerintah ataupun perusahaan di tempat kita bekerja. Terimalah dengan lapang dada, dengan ikhlas, dengan ridho. Kita cari rezeki lain. Mungkin ya, saya kadang berpikir juga, mungkin rezeki saya pribadi di tempat saya bekerja sudah selesai sampai di sini. Allah akan mempersiapkan rezeki di tempat lain. Tetap semangat yang lagi ketar-ketir menunggu info internal memo resmi keluar dari perusahaan, mau dibawa kemana ke depan, mau kayak apa ke depan. Sama-sama berdoa yang terbaik buat diri kita sendiri ataupun buat tempat kita bekerja. Karena bagaimanapun juga tempat kita bekerja adalah wasilah rezeki dari Allah yang harus kita doakan yang terbaik. Kalaupun mungkin kita yang selesai, semoga aja teman-teman kita yang lain masih bisa bekerja. Jadi buat teman-teman di luar sana, selalu semangat, jangan lupa, jangan sampai tinggalkan sholat,
selalu dekat sama Allah, supaya hidup kita selalu insya Allah menjadi berkah dan selalu dipermudah. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Selamat berjuang untuk teman-teman karyawan yang khususnya bekerja di dunia pertambangan.